Kita mulai ya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media hadir pada pagi hari ini. Hadir juga Ketua PDFMI, Persatuan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, Brigjen Polisi Dr. Hastri. Hadir bersama kita juga Bapak Direskrim Polda Jawa Tengah, Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, Kapolres Banyumas, Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Kabid Dokes Polda Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman dan masyarakat pelaksanaan ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026 sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini. Yang pertama, pelaksanaan bongkar kuburan atau lebih banyak kita kenal dengan istilah ekshumasi. Yang kedua, ada pemeriksaan luar jenazah. Ini sesuai untuk mengetahui identitas jenazah sesuai dengan surat permohonan penyidik terhadap identitas yang diperiksa. Yang ketiga, ada pemeriksaan bagian dalam. Nanti secara materi lengkap akan disampaikan oleh Ketua PDFMI. Pelaksanaan hari ini merupakan proses dari penyidikan. Ini kolaborasi dukungan dari Polda Jawa Tengah, Polresta Banyumas bersama Polda Metro Jaya dan Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan masyarakat, yang pertama di Bareskrim, yang kedua laporan keluarga almarhum Saudara S di Polresta Banyumas. Nah, berawal dari proses penyelidikan yang dilakukan sampai dengan naik tahap penyidikan, pada saat sekarang kita akan melaksanakan ekshumasi. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan sekalian, kita memberi ruang empati kepada keluarga almarhum. Jadi pada saat ini kami sampaikan keluarga almarhum sudah memberikan izin, memberikan restu secara resmi untuk dilakukan ekshumasi pemeriksaan jenazah untuk mengetahui riwayat medis maupun apa yang akan kita harapkan di dalam penemuan ini oleh tim gabungan dokter forensik. Jadi tim gabungan dokter forensik ini terdiri dari PDFMI Jaya, ada PDFMI Jawa Tengah, dan PDFMI Jawa Timur. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari dokter. Bapak Kabid Humas, langsung saja dari 3 tahap tersebut, kami juga dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia melibatkan beberapa ahli di dalamnya. Selain spesialis forensik mediko legal, kami juga mengajak teman-teman dari laboratorium forensik dan dari laboratorium toksikologi di UI, juga di UNER untuk memeriksa hasil labnya nanti, dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan. Mohon doanya rekan-rekan dan seluruh masyarakat sehingga kita bisa membuat jelas apakah cara dan sebab kematiannya natural atau unnatural kematian seperti itu. Sehingga kami juga mohon waktu ya untuk bekerja hari ini dengan maksimal. Begitu aja Pak Kabid Humas. Ya, terima kasih dok. Ya mungkin. Saya Ika dari Metro TV terkait dengan proses ekshumasi ini, setelahnya itu akan membutuhkan hasil berapa waktu, dan apakah ada kesulitan setelah melihat kontur tanah dan lain-lainnya dalam proses ekshumasi hari ini? Ya. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya. Bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya,
jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Baru ini penggalian, baru kita periksa luar, baru tadi periksa dalam. Setelah dapat hasilnya berapa lama? Prosesnya kan kita pengambilan sampel, kita tidak langsung menyatakan bagaimana, nanti mungkin nunggu hasil lab, tapi sementara mungkin nanti ada Pak Kabid Humas ya, ada kabar lagi nanti sore ini. Nusantara TV, Bu. Iya. Nusantara TV, Bu, mau tanyakan, demo kan sudah cukup lama dikuburkan. Iya. Apakah ini akan mengganggu hasil dari penelitian ini atau ekshumasi otopsi ini, Bu? Memang proses pembusukan pasti sudah terjadi karena sudah lebih dari 10 hari dari tanggal 23 Juli ya. Tapi kita berharap kita mendapatkan karena keadaan lingkungannya yang kering dan bagus di sini. Tapi apakah itu masih bisa terdeteksi seandainya Sutrimo itu meninggal tidak wajar? Makanya kita tunggu nanti hasil labnya. Makasih, Bu. Oke. Pemeriksaan yang dilakukan dari spektrum pemeriksaannya datang meliputi apa saja? Apa Pak? Yang pemeriksaan itu meliputi apa saja? Oh, pemeriksaan dalam itu lengkap. Seluruh organ kita periksa nanti. Ya, mungkin itu ya rekan-rekan nanti setelah pelaksanaan ekshumasi, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam kita akan menyampaikan lagi kepada teman-teman di Polresta Banyumas. Tolong beri ruang kepada tim yang saat ini bekerja untuk agar leluasa, dan perlu kami sampaikan pelaksanaan ekshumasi, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam ini pasti profesional, proporsional dan akuntabel, dan yang pasti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka ini merupakan tim gabungan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah almarhum Sutrimo telah selesai dilaksanakan. Ekshumasi dilaksanakan bagian dari Scientific Crime Investigation melalui pendekatan multidisipliner berbasis bukti ilmiah untuk memperoleh keterangan medis dan bukti forensik yang dapat membantu membuat terang penyebab meninggalnya almarhum Sutrimo. Dalam pelaksanaannya, tim telah melakukan pembongkaran makam, pemeriksaan luar jenazah, pemeriksaan dalam atau otopsi, serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sampel yang telah diambil selanjutnya akan menjalani pemeriksaan laboratorium, baik melalui laboratorium forensik Polri maupun laboratorium dari unsur akademik ataupun universitas sesuai bidang keahlian masing-masing, termasuk untuk pemeriksaan toksikologi, DNA, dan jaringan. Pelibatan berbagai institusi dan disiplin keahlian dilakukan untuk menjaga objektivitas, integritas pemeriksaan, dan akuntabilitas ilmiah, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan. Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia telah membentuk tim gabungan untuk kegiatan ekshumasi pada hari ini. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Sampai saat ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung, menunggu sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, yaitu pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan toksikologi, dan pemeriksaan DNA.